Hadis begitu juga dengan Sunan Tirmizi ya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iza hamma 'abdi bihasanatin faktubuha lahu hasanatan, fa in 'amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalha, wa iza hamma bisayyi'atin fala taktubuha, fa in 'amilaha faktubuha bimisliha, fa in lam ya'mal biha faktubuha lahu hasanatan." Hadis ini disebut oleh ulama sebagai hadis yang menerangkan tentang betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya dan betapa luasnya ampunan Allah untuk hamba-hambanya. Kalau kita terjemahkan hadis ini, kurang lebih maknanya begini. Apabila seorang hambaku kata Allah, berniat melakukan satu kebaikan, dia berazam, berniat untuk melakukan satu kebaikan. Bisa jadi dia ingin sedekah, dia niat mau sedekah, dia niat mau berangkat haji, dia niat mau kurban, dia niat, yang penting ada niat yang ingin dia kerjakan, yang kebaikan. Kata Allah, tulis untuk dia satu kebaikan. Niat itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terlintas di dalam hati kita tentang keinginan melakukan sebuah kebaikan dan kita berniat, bukan sekedar ingin tapi berniat untuk melakukannya, itu sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini besarnya atau luasnya kasih sayang Allah. Maka hadis ini menyuruh kita untuk memperbanyak berniat ataupun berazam di dalam hati bahwa kita akan melakukan kebaikan. Tanamkan di hati kita bahwa suatu saat kita harus berangkat haji. Tanamkan di diri kita bahwa tahun ini kita ingin berkurban. Niatkan di hati kita bahwa setiap hari kita ingin bersedekah. Niatkan di hati kita menjelang tidur bahwa kita akan tahajud malam harinya. Maka niat-niat seperti ini belum lagi kita laksanakan, Allah sudah kasih satu pahala. Hitungannya satu. Lalu kata Rasulullah, fa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalha. Tapi kata Allah, jika jadi dilakukannya, tidak sekedar niat, apa yang dia niatkan tadi jadi dilakukannya. Dia berniat hari ini dia ingin tahajud malam, dia berniat nanti malam ingin hadir ke Masjid Raya An-Nur untuk melaksanakan, untuk mendengarkan tabligh akbar misalkan. Ini niat-niat salehah namanya, niat-niat yang baik. Niat yang baik ini belum terlaksana saja sudah satu pahalanya. Lalu kata Allah, jika jadi dia lakukan, maka tulis untuk dia 10 kali lipat pahala lagi tambahan. Jadi sebenarnya angka-angka pahala seperti ini jangan dipahami betul-betul angka, tapi pahamilah bahwa maksudnya banyak. Nah, itu dia. Jadi banyak nanti hadis-hadis maupun ayat Al-Quran yang kita baca nanti menerangkan tentang lipat ganda pahala yang Allah berikan. Allah menyebutkan angka misalkan 100, 700, 10. Jadi memahaminya bukan dengan angka, tapi kita memahaminya maknanya adalah banyak. Jadi ketika Allah katakan, kalau jadi dia lakukan, apa yang dia niatkan tadi yang baik tadi, akan kubalas dengan balasan yang banyak. 10 itu maknakan dengan banyak. Jadi apakah terbatas hanya pada 10? Nanti di dalam hadis lain kita bisa melihat bahwa lipat ganda pahala itu ada saatnya di mana Allah menyebut 10, ada di mana kita melihatnya angkanya lebih dari 10, ada yang nanti dalam Al-Quran sampai 100, 700, ada yang 10, ada yang 100. Jadi sebenarnya lipat ganda pahala itu banyak. Intinya banyak. Nah, dan kondisinya bisa jadi berbeda. Tidak semua orang melakukan sesuatu dapat pahala yang sama. Bisa jadi terkendala pada keikhlasan. Bisa jadi terkendala pada kesulitan melakukannya. Bisa jadi berbeda pada kesungguhan. Bisa jadi berbeda pada pengorbanan dia untuk melakukan kebaikan itu. Ada orang dia bersedekah 1 ekor sapi, yang satu lagi juga bersedekah 1 ekor sapi.
Tapi yang satu perjuangannya sedekah sapi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan temannya. Bisa jadi temannya tak rumit untuk mengeluarkan biaya itu, tapi bagi dia begitu rumit. Nah, kadar kerumitan itu bisa berpengaruh kepada balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti kita pembahasan di sini yang ingin disebutkan oleh Allah adalah apa yang kalian niatkan tadi itu dari kasih sama Allah pahala. Nah, kalau jadi kalian kerjakan, maka akan Allah balas, banyak Allah balas sesuai dengan apa kesungguhan kalian, niat kalian, kesulitan kalian, akan Allah balas sesuai dengan itu. Maka di dalam hadis-hadis ataupun ayat yang lain kita temukan Allah tak menyebutkan angka. Tapi misalkan Allah mengatakan man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu ad'afan katsira. Orang yang ngutangin Allah, kata Allah. Ngutang itu maksudnya apa? Itu uang yang Bapak masukkan kotak infak itu. Kata Allah, Allah anggap itu utang. Nah, kalau kalian ngutangin Allah, kata Allah akan Allah bayar itu. Tapi bayaran Allah berlipat-lipat ganda. Allah tak sebutkan berapa kali lipat. Kenapa? Bisa jadi orang ini keikhlasannya tidak begitu kuat. Atau bisa jadi dari persentase uang di kantongnya tak begitu besar, kecil sekali. Dari 100.000 mungkin terkeluarkan dia cuma 1.000. Ada orang 20.000 di kantongnya dia keluarkan 5.000. Tentu persentasenya lebih besar. Ya, jadi begitu. Nah, jadi ada yang disebutkan oleh Allah angkanya, ada yang tak disebutkan oleh Allah angkanya. Maka dalam hadis-hadis fadilah amal yang jenis seperti ini banyak kita temukan. Lalu kata Allah sebaliknya, wa iza hamma bisayyi'atin fala taktubuha. Tapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika si hamba itu berniat melakukan sesuatu yang buruk. Dia ada niat mau korupsi misalkan, atau dia niat mau berzina nanti malam, atau dia berniat nanti malam mau mabuk sama kawan-kawannya misalkan, atau dia berniat nanti malam apalah kejahatan-kejahatan yang berbau maksiat, hal-hal buruk yang mengundang dosa. Kata Allah, kalau masih niat enggak usah dihitung dulu. Kalau yang baik masih niat pun hitung satu pahala. Tapi kalau hal buruk kata Allah enggak usah dihitung dulu. Di sini kita melihat kasih sayang Allah yang luar biasa. Padahal kalau kita pasti kita samakan. Niat yang baik wajar dapat satu pahala. Ketika dia berniat buruk bagi kita, pikiran kita manusia, dia layak sudah dapat satu dosa. Bagi Allah tidak. Kenapa? Karena Allah berharap orang tak jadi melakukan kejahatan. Allah berharap kita yang berdosa pagi tadi, sore nanti Allah berharap kita taubat. Jadi setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia tidak langsung dibalas oleh Allah. Kalaulah Allah balas, setiap lakukan kesalahan kita diazab Allah. Satu kesalahan lagi diazab Allah. Tidak hidup kita sampai tua. Mungkin masih kecil kita sudah mati kita. Kenapa? Rutinnya kita melakukan kesalahan. Tapi Allah tidak mau itu. Kenapa? Allah nunggu sebelum mati kita taubat. Begitulah kurang lebih. Nah, dosa kita pagi ini Allah masih berharap sore nanti kita taubat. Sore nanti belum juga taubat, Allah tunggu malam bertobat. Bisa jadi subuh besok taubat, Allah tunggu lagi siang besok taubat. Sampai ajalnya baru tutup oleh Allah taubat. Tapi selagi nyawa belum ke tenggorokan kata Rasulullah, Allah tunggu. Kita memusucikan atau membersihkan diri kita daripada dosa. Jadi kata Allah, kalau cuma sekedar niat untuk melakukan sesuatu yang buruk, jangan dihitung dulu kata Allah. Fa in amilaha faktubuha bimisliha. Tapi kalau jadi dia lakukan satu kejahatan, catat satu dosa saja. Ini luar biasa. Kalau kebaikan tadi baru niat, tulis satu. Jadi dilakukannya, tulis 10. Tapi kalau hal buruk kata Allah, kalau sekedar niat jangan tulis. Allah berharap dia tak jadi melakukannya. Kalaupun jadi dia lakukan kata Allah, tulis satu dosa saja. Jangan dihitung 10 dosa. Kalau pahala, hitung 10 pahala. Tapi kalau kejahatan, hitung satu saja. Fa in lam ya'mal biha faktubuha lahu hasanatan. Nah, luar biasa. Kata Allah, kalau tak jadi dia lakukan niat buruknya tadi, kasih pahala satu. Luar biasa. Kita ilustrasikan lah ya. Niat baik, langsung kasih tulis satu pahala. Niat baik tadi dikerjakan, tambah 10 pahala. Jadi 11 dia dapat.
Kalau yang buruk, beda pula. Niat buruk dia jangan tulis dulu. Tapi kalau jadi dia lakukan hal buruk tadi, tulis satu dosa saja untuk dia. Sesuai dengan dosa, kadar dosa yang dia lakukan. Nah, niat buruk yang tak jadi kita lakukan, kata Allah, kasih pahala. Padahal dia niat buruk tadi, dia mau mabuk malam ni. Rupanya entah apa yang terjadi, dengar ceramah, wallahu a'lam, ya, tersentuh hati dia, mungkin takut dia kepada Allah, takut mati ketika mabuk. Maka kata Allah kasih satu pahala untuk dia. Di sini kata ulama, hadis ini menerangkan betapa luasnya rahmat Allah dan ampunan Allah yang tak terbatas untuk hamba-hambanya. Mengapa? Karena Allah tahu kelemahan kita adalah dosa. Dosa yang kita taubatkan hari ini, belum tentu besok kita tidak melakukannya lagi. Karena kelemahan kita, nafsu yang luar biasa. Maka Allah Maha mengetahui bahwa di hati kita ini, iblis bermain di hati kita. Maka semua kejahatan itu berawal dari lintasan dalam hati kita. Maka sebelum kita lakukan sesuatu, maka apa yang terlintas di hati kita ini sudah dihukum oleh Allah. Maka oleh karena itu apa? Pastikan kita setiap hari selalu ada niat baik yang ingin kita kerjakan. Setiap hari kita ingin salat duha. Setiap hari kita ingin tahajud. Setiap hari kita ingin pergi majlis ta'lim di hari ini. Setiap hari kita berniat bahwa kita akan memasukkan uang kotak infak hari ini. Toh memang keterbatasan kita, maka Allah sudah catat satu kebaikan. Pasang niat kita bahwa kita akan daftar haji. Kita buktikan itu dengan tabungan-tabungan kita 1.000, 2.000, 3.000 yang kita kumpulkan setiap hari. Mati kita, tabungan kita baru 3.000. Kita mati dalam keadaan sunnah. Kenapa? Karena kita mati ada niat baik yang kita buktikan dengan usaha-usaha kita. Tercatatlah kita mendapatkan pahala besar haji walaupun belum haji. Karena niat kita sudah ada. Demikian. Mari kita berniat tahun ini kita berkurban. Mari kita berniat tahun ini kita akan umrah. Mari kita niat bahwa tahun ini kita solat berjamaah tak tinggal di masjid. Meramaikan Masjid An-Nur setiap hari. Semoga dengan cara ini kita mati nanti ada niat-niat baik yang terpasang dalam diri kita. Allah jadikan itu sebagai pemberat pahala kita di sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.